Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu bersyukur tentunya kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Ia berikan sehingga kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Salawat juga teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk edisi di awal tahun 2024 ya, kita saat ini berada di studio TVRI Sumatera Selatan, tentunya dalam edisi dakwah keliling TVRI, dan tentunya saya tidak sendiri. Pada saat ini telah hadir narasumber kami atau Ustadz yang akan memberikan pencerahan pada hari ini. Ada Ustadz Haji Denny Adimarsa LCMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Aktivitas lancar terus? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Habis setelah pandemi pastinya makin lancar, Ustadz, ya. Lancar, Masya Allah. Baik, tentunya Ustadz, kita tidak berdua di sini. Tidak hanya ganteng berdua, tetapi juga ada ibu-ibu yang cantik. Langsung saja kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar? Masya Allah, ini begitu semangat ya, ini pakai biru langit begitu ya. Seragamnya sudah disiapkan mungkin beberapa bulan yang lalu. Apa kabarnya Bunda? Sudah siap untuk menimba ilmu tentunya? Masya Allah, ini dari Majelis Taklim Ar-Rahman Tiga Putri Bukit Lama, pimpinan Haja Syarifah Yunus, betul? Masya Allah, luar biasa. Semangat hari ini kan Bunda? Saya akan tes dulu ini semangatnya ya, dengan tagline hari ini. Dakwah keliling TVRI, insya Allah waduh berkah. Nampaknya di belakang masih ada yang belum semangat ya. Boleh Andi coba lagi ya, satu kali lagi ya. Dakwah keliling TVRI, insya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Makin kenceng insya Allah, makin berkah, makin banyak pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini tentunya kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yakni tentang pengendalian emosi. Nah, ini nanti tentunya pada bunda-bunda boleh bertanya di sesi pertanyaan, dan juga bagi Anda pemirsa yang ingin berinteraktif bersama kami boleh menghubungi di 07113114454 bersama Ustadz Haji Denny Adimarsa LCMH. Ini langsung saja nih Ustadz. Ya. Ustadz, kalau kita berbicara masalah emosi atau juga amarah secara normal manusia, itu pasti ada yang namanya nafsu amarah begitu, Ustadz ya. Nah, lalu bagaimana ini Islam memandang emosi atau juga amarah itu sendiri, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara berkenaan dengan emosi, maka Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra' wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Dari dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, bersegeralah kita memohon kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan balasan surga Allah ya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini Allah janjikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa dalam ayat ini disampaikan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra.
Orang yang berinfak baik dalam keadaan dia lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, orang yang dapat menahan nafsu amarah. Nah, artinya apa? Setiap manusia itu punya nafsu amarah, punya emosi. Ya. Tetapi ketika ia dapat mengendalikannya, ketika dia dapat menahannya, ketika dia dapat mengontrolnya dengan baik, maka ini kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah terkategori orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi bukan berarti tidak ada emosi, tidak ada amarah. Tapi bagaimana orang itu dapat mengontrol, bagaimana manusia itu dapat mengendalikan. Ya, dapat mengendalikan. Maka lanjutan ayatnya apa? Wal afina anin nas, dan orang yang dapat memaafkan. Dapat memaafkan. Maka Allah Subhanahu wa taala wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki sifat amarah. Bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki emosi. Tetapi bagaimana dia dapat mengontrol, tetapi bagaimana dia dapat menahannya, bagaimana dia dapat mengendalikan. Sehingga dia terkategori ketika dia mampu mengendalikan, ketika dia mampu menahan, maka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini memang artinya amarah atau juga nafsu amarah itu juga bagian dari anugerah ya dari Allah, bahwasanya setiap makhluk khususnya makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah itu dianugerahi rasa amarah. Memiliki sifat amarah. Dan amarah ini yang harus kita kendalikan. Nah, bagaimana cara mengendalikan dalam Islam mengendalikan amarah ini, Ustaz? Maka ulama ada beberapa cara mengendalikan. Yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah dengan cara kita berwudu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya? Innal ghadaba minasy syaitan. Wasyaitan khuliqa minan nar. Wa innama yatfa'u bil ma'in nar. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasy syaitan. Bahwa marah itu, emosi itu datangnya dari syaitan. Dan syaitan wasyaitanu khuliqa minan nar, dan syaitan itu diciptakan dari api. Nah, apa yang dapat memadamkan api? Wa innama yatfa'u bil ma'in nar, maka yang dapat memadamkan api itu adalah air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Ketika orang itu sedang emosi, sedang marah, ya, maka apa yang dilakukan? Falyatawadda. Maka dia disuruh, diminta untuk berwudu. Jadi ketika mungkin ibu-ibu sedang emosi tinggi, gitu kan, menghadapi pasangan, menghadapi keluarga, anak, siapa saja yang dihadapi, maka apa? Ketika itu sedang meledak-ledak emosinya, gitu kan, amarahnya, maka apa yang dilakukan? Fal yatawadda. Maka dia berwudu. Maka dia berwudu. Nah, itu yang langkah yang pertama. Maka yang harus dilakukan ini diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berwudu. Nah, berwudu itu dapat menenangkan. Berwudu itu dapat mematikan. Kenapa? Datangnya dari syaitan. Dan syaitan itu terbuat dari api, tercipta dari api. Maka yang dapat memadamkan api itu, yang dapat memadamkan amarah itu, mengontrolnya, mengendalikannya, maka dengan cara berwudu. Nah, itu. Ini salah satu cara untuk mengendalikan. Salah satu cara. Ya. Baik, pasti
banyak lagi cara Ada begitu lagi selain caranya yang berwudu yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz. Dan tentu amarah ini Ustadz tidak semua amarah itu jelek begitu Ustadz ya. Ada Ya. amarah yang mungkin justru ini diwajibkan ketika sesuatu yang memang itu menyalahi aturan. Misalkan contoh kita melihat ada orang yang secara terang-terangan menghujat atau mencaci maki akidah kita, ataupun juga mungkin secara terang-terangan itu justru menginjak-injak mungkin kitab suci kita. Nah ini mungkin juga amarah yang mungkin juga perlu diperbolehkan begitu Ustaz. Ini bisa dijelaskan Ustaz. Nah, ketika kita sedang amarah, bagaimana cara melakukan amarah itu? Nah, bukan berarti kita akhirnya tidak pernah marah sama sekali gitu kan. Tapi bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus bahasa yang sekarang yang kita kenal dengan istilah frontal gitu kan? Akhirnya semua dirusak, semua dihancurkan tanpa mempertimbangkan, tanpa melihat. Nah, tentu dengan sikap, dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, yang dibenarkan oleh agama, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika marah pun beliau pernah marah. Tapi apakah akhirnya terlontarkan kalimat yang tidak baik? Apakah terkeluar caci maki? Kan tidak demikian. Maka kalimatnya apa? Wal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha. Menahan, mengontrol, mengendalikan. Itu kan. Nah, itulah kalimatnya mengendalikan, bukan tidak marah, tapi bagaimana mengendalikan, bagaimana dia mengontrol amarah itu sehingga amarah itu tetap dilakukan tetapi tidak sampai melanggar atau tidak sampai keluar dari koridor syariat. Baik, artinya memang amarah ini harus dikendalikan dan sesuai dengan syariat agama Islam begitu Ustaz. Nah, tadi salah satu cara pengendalian dari amarah adalah berwudu. Berwudu. Nah, ketika kita sudah berwudu, ternyata emosi ini masih meluap, masih meledak-ledak. Udah jalan mungkin bakso Palembang kulu kelir, masih juga ada emosi. Nah, ini seperti apa? Mungkin ada lagi Ustaz selain tadi berwudu Ustaz. Yang kedua, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, idza ghadaba ahaduhum, jika marah salah satu di antara mereka anak Adam itu apa? Yaqulu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaqulu a'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Maka apa? Dhahaba anhu ghaidhuhu. Maka hilanglah amarah itu. Tapi ternyata bahasa Palembangnya tidak hilang juga. Ternyata kita memang sudah dikuasai syaitan. Kenapa? Kita memperturutkan. Kita dari dalam diri kita pun tidak ada keinginan, tidak ada upaya, tidak ada usaha. Kita memperturutkan emosi kita, kita memperturutkan hawa nafsu kita, kita memperturutkan marah kita. Maka ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita membaca yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Itu. Cuman kadang-kadang kita begini juga yang kita sering hadapi di masyarakat, yang sering kita hadapi di tempat kita masing-masing. Apa kita ngomong? Dosa-dosa banyak ini. Nah, gitu kan. Akhirnya ketika orang ngajak istighfar, ketika orang ngajak ini ngucap-ngucap gitu kan. Enggak peduli. Artinya apa? Kita berarti sudah dikuasai. Nah, tinggal kita ini mau dikuasai atau menguasai. Gitu kan. Nah, kita dikuasai oleh hawa nafsu amarah. Kita dikuasai. Makanya kalimat orang yang bertakwa itu adalah orang yang dapat menguasai. Menahan artinya menguasai amarah itu, mengontrol amarah itu dengan baik. Maka ganjarannya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka pahalanya besar sekali. Surga Allah. Coba kalau hadiahnya bukan surga Allah,
Ya, Karena berarti tadi diantaranya bahwa Allah menjelaskan kalau seandainya kita bisa menahan amarah, itu ganjarannya adalah orang-orang yang bertakwa. orang yang bertakwa. Masya Allah. Ini akan kita lanjutkan kembali tentunya tentang pengendalian emosi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Beli. Ayo. Ayo. Beli yuk. Ay lantak ke ayo nih. Si Runian main HP. Ini dia ngentak kenyo. Ya Caca, mengapa kak? Dah maling Yalah kenteng mulut tuh ngomong. Aku nih nak beli. Cak si Runian kamu main HP. Oh itu. Kamu tuh lagi ngapoi? Lagi ditelan HP itu. Ini nak kak, ada berita tentang pemilu Sirunia. Jadi harus aku sebar ke segala grup yang ada di HP aku. Ay, hati-hati, ya ditangkap polisi. Apalagi zaman pemilu nih. Hah? Apa baca itu kak ditangkap polisi? Nah, ya aku jelas ke ya. Tunggu ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau menyesatkan dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman pidana 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Masih bersama Ustadz Haji Denny Adi Marsa LCMH tentunya membahas tentang pengendalian emosi. Nah, saat ini juga tentunya sudah kepada bunda-bunda yang sudah tidak sabar begitu ya untuk bertanya, kami berikan kesempatan. Mungkin dari sebelah kanan dulu Bunda, silakan yang ingin bertanya silakan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan. Ya. Ustadz, boleh tanya? Yes, silakan. Ya, silakan, Saya seorang ibu muda mungkin, punya 4 anak. Gimana caranya untuk menahan emosi terhadap anak kita? Tapi anak itu tidak
belum terlalu dewasa dan sudah 15 tahun. Nah, jadi gimana caranya kita memberi pengertian bahwa kita tuh sebenarnya marah sama dia gitu. Karena kan kalau marah sama anak saya takut juga nanti dia lari dari rumah begitu. Lari dari rumah gitu kan. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Silakan Ustadz. Baik. Ketika berbicara terkait dengan memarah kepada anak, berarti ini ada kaitannya dengan pendidikan. Betul. Terkait dengan pendidikan. Maka di dalam Islam ada beberapa tahapan dalam pendidikan di dalam Islam itu. Apa itu yang pertama? Tentu dengan tauladan. Nah, mungkin kita ini kadang-kadang Bapak Ibu ingin anaknya baik, ingin anaknya soleh, ingin anaknya solehah. Tapi kita tidak pernah ngasih tauladan. Contoh yang pastinya. Iya, contoh. Tauladan. Tidak kasih contoh, gitu kan? Kita pokoknya nyerocos, nasihat terus. Tapi contoh ada kati. Nah, maka nasihat itu setelahnya kasih contoh. Setelah ada contoh baru kasih nasihat. Betul. Jadi contoh nasihat, bukan nasihat dulu. Atau nasihat sepanjangan. Karena anak-anak sekarang zaman sekarang ini malah tidak dengar. Kalau panjang ceramahnya itu kan. Iya. Maka ditinggalnya pergi. Akhirnya kita jadi emosi. Jadi emosi gitu. Betul. Kan. Maka contoh yang pertama, barulah nasihat. Setelah nasihat baru ada yang lainnya. Apa itu setelah nasihat? Ada yang lain bentuknya controlling gitu. Dikontrol. Kontrol diri. Baru adalah yang berikutnya hukuman. Hukuman itu baik itu dimarah, dikasih punishment yang lain sesuai dengan usianya gitu kan. Nah, tetap ada bentuknya punishment ya. Gitu. Maka dalam Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita ketika anak kita umur 7 tahun perintahkan untuk sholat. Tapi ketika dia lewat usianya setelah 10 tahun maka ada pukul. Nah, pukul tadi bukan emosi yang ini tak terkontrol. Karena kalau dia emosi tak terkontrol wahaya. Makanya banyak juga yang terjadi sekarang saat ini di zaman yang sering mungkin kita dengar, sering kita saksikan, baik itu di televisi, di media-media sosial, orang tua membunuh anak, gitu kan, atau sebaliknya anak membunuh orang tua. Kenapa? Karena tadi, ya, seperti itu. Maka sikap kita, boleh kita memberikan punishment, boleh artinya kita memarahi, tapi tadi ada tauladan. Baik, Ustadz nampaknya sudah ada pemirsa yang ingin bergabung tentunya. Langsung saja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Ya, dengan Ibu siapa Ibu? Di mana? Waalaikumsalam Mas. Saya Ibu Ruli di Pelaju. Baik Ibu Ruli, silakan Ibu Ruli. Pertanyaannya Bu Ruli. Ini terkait dengan pengendalian emosi ya Bu. Silakan Ibu. Ya, makasih Mas ya. Ya, makasih Mas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi keterangan Ustadz tadi kalau untuk memberikan keterangan kepada anak muda sekarang ini jangan hanya kita ngoceh tapi harus diberikan contoh. Betul. Jadi kita harus kontrol dan kita jangan menghadapi dengan emosi. Bagaimana kalau kita menghadapi orang yang suka mencuri? Nah ini bagaimana Ustaz? Kita ngoceh, dia marah. Kita ngontrolnya gimana Ustaz? Sementara kayaknya dia senang sekali mencuri ini. Kalau nggak curi mungkin entah gimana ya. Nah itu gimana Ustaz kalau dalam agama Islam? Entah dia di pekerjaan, entah dia di kampung, entah dia di keluarga atau di mana sajalah. Itu mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ruli. Ini pertanyaannya terkait bagaimana kita menghadapi orang yang mungkin suka mencuri. Nah ini mungkin dalam keadaan memang diketahui bahwa dia yang mencuri begitu Ustaz, ya bukan fitnah begitu ya. Nah itu bagaimana kita untuk memberikan masukan atau juga nasihat mungkin Ustaz? Maka sebelum kita menasehati, maka kita harus tahu dulu faktor sebab. Gitu kan? Jangan-jangan ini ada tauladannya.
Yo, betul itu. Tauladan itu tidak mesti Siapa ada di lingkungan keluarga. Iya. Ada di orang Lingkungan, tua, bisa pastinya. jadi lingkungan pertemanan, Iya. bisa jadi di tempat dia bergaul, gitu kan? Atau ada faktor lain menyebabkan ia mencuri. Oke. Maka harus tahu dulu. Jadi kalau dalam hukum syariat itu tidak bisa kita langsung mengatakan dia begini, dia begitu, tapi harus tahu dulu sebab faktornya apa, gitu kan? Nah, ketika kita tahu sebabnya apa, faktornya apa, baru kita bisa menyelesaikan dari mana kita harus melakukan tindakan. Yeah. Dari mana kita harus melakukan satu hal. Apakah bentuknya nasihat, apakah bentuknya teguran, atau bahkan pada tahapan hukuman. Baik itu hukuman sosial, hukuman sesuai dengan aturan di dalam negara. Ya. Jadi tahapan-tahapan itu harus kita ketahui. Karena yang kita bina, yang kita hadapi adalah manusia. Betul. Maka inilah yang harus kita sama-sama lakukan gitu kan. Maka tadi pertama adalah tauladan. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Nabi apakah langsung mengajar aturan begini-begini? Tidak. Tetapi Nabi memberikan contoh. Nabi memberikan tauladan tentunya kepada kita. Baik. Nah, itu. Cukup jelas ya tadi Bunda yang bertanya dan juga mungkin Ibu Ruli yang ada di rumah begitu, bagaimana artinya kita memberikan tauladan yang baik. Kalau seandainya kita ingin anak kita memiliki tingkat kesabaran atau juga tidak mudah marah, ya kita juga harus memberikan contoh seperti itu di rumah begitu ya Pak ya. Baik, masih ada mungkin Bunda yang ingin bertanya di sebelah kiri saya mungkin, silakan Bunda. Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Reni mau bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Ustaz, saya mempunyai ibu yang kebetulan sakit. Bagaimana sikap kita menghadapi ibu? Kadang-kadang yang namanya orang tua kadang emosi yang tidak terkendali. Baik. Terus juga suka marah yang wajar bagi orang tua. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita menghadapi emosi orang tua yang kadang-kadang meledak, kadang-kadang juga kita sebagai anak, bagaimana sikap yang baik untuk menyikapi sikap orang tua itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni. Mungkin bisa langsung Ustaz. Dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, maka ada lanjutan ayatnya, wal afina 'anin nas. Pertama adalah menahan amarah, maka yang keduanya adalah memberikan maaf. Ketika orang mampu memberikan maaf, berarti dia mampu bersabar. Bersabar, betul. Mampu bersabar. Nah, saya sering beberapa kali menyatakan yang terjadi di kita, sabar itu cuma tiga kali. Sekali ku sabar, dua kali aku sabar, tiga kali tidak sabar lagi Ustaz. Ku tinggal ke. Nah, itu. Maka ternyata sabar itu tak berbatas. Makanya Allah katakan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Baik. Nah, ketika ibu dalam kondisi hal seperti ini menghadapi orang tua yang mungkin sudah uzur, ya sudah uzur ini dalam arti kata dia sudah kembali seperti anak-anak gitu kan. Ketika yang diinginkan tak dituruti, dia minta misalnya karena sakit, minta bubur, lama buburnya datang misalnya kan, minta minumnya lama datang, ya mulai emosinya kan. Sama-sama seperti anak-anak juga kan, anak-anak kalau sekarang ini, minta minumnya lama datang gitu kan, nangis dia kan. Nah, kalau orang tua ini dia tak nangis lagi, cuman dia mulai dia ngoceh gitu kan. Nah, anaknya tadi lah diurusi. Nah, muncul kalimat itu yang mungkin terlontarkan secara tak langsung ataupun tidak sengaja. Maka apa yang harus dilakukan? Wal afina 'anin nas, memberikan maaf. Artinya ketika mampu memberikan maaf berarti kita bersabar. Karena ketika rasa sabar itu, maka kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti juga orang yang sakit. Nah, sekarang kita masih muda, bisa jadi sekarang kita yang ngurusin orang tua. Orang tua kita yang sekarang marah-marah. Nah, maka ini jadi pelajaran ketika nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditempakan sakit, maka kita dapat bersabar terhadap penyakit yang kita
Terima yang kita dapatkan, yang menimpa diri kita. Karena itu butuh juga kesabaran. Orang yang sakit pun harus bersabar. Yang ngurusin juga harus sabar. Fasabarun jamil. Wallahul musta'an. Ketika maka sabar itu adalah indah. Allah akan memberikan pertolongannya. Kepada siapa? Orang yang bersabar. Masya Allah, ini cukup jelas ya. Tentunya jawaban dari Ustadz bagaimana kita selalu bersabar ketika menghadapi emosi kita begitu. Karena boleh jadi nanti pada saatnya kita yang dalam kondisi yang diurus mungkin oleh anak, kita sudah tahu kalau saatnya kita gampang marah seperti apa perasaan anak begitu ya. Baik, tentunya pemirsa nanti akan kami lanjutkan kembali terkait dengan tema kita pengendalian emosi. Tetaplah bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah, Masya Allah. Masih semangat ya Bunda ya? Insya Allah. Saya coba lagi, Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih bersama kami. Masih di tema kita pada hari ini, pengendalian emosi bersama Ustadz Haji Denny Adimarca ya, LCMH. Dan masih di sesi tanya jawab. Kami persilakan Bunda-Bunda yang ingin bertanya, silakan Bunda sebelah kanan. Oke, silakan Bunda. Ya. Ya, langsung Bunda, hidup. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sarifah. Izin Ustadz, Ya. saya mau tanya. Ini masalah, tapi bukan pribadi saya. Kebetulan adik saya, dia punya karyawan. Karyawannya ini hampir saban hari itu nggak masuk. Tapi pas mau gajian dia datang. Dengan sabar, adik itu kan dengan kesabarannya ditunggu. Tapi kadang-kadang dia sebulan itu beberapa hari karyawan ini. Nah, tapi dia takutnya dia hilang kesabaran. Nah, gimana ngatasinya, Ustaz? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya mungkin Ustaz bagaimana menghadapi kalau seandainya kita mendapatkan posisi seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ustaz? Kehidupan di dunia ini adalah ad-dunya darul bala. Dunia ini tempatnya kita diuji. Diuji ini dengan berbagai macam temuan hidup. Gitu kan? Termasuk tadi ketika berhadapan ada karyawan kita, giliran gajian rajin dia datang gitu kan. Tapi giliran gawe malas atau tahu kadang dengan tanggal ya cantik ya Ustaz ya. Tahu dengan tanggal cantik. Tanggal cantiknya dia datang gitu kan. Begitu tanggal-tanggal yang muda dia datang gitu kan. Tapi begitu ini maka ini adalah ujian bagi kita. Ketika kita mampu mendapatkan atau melewati ujian itu dengan cara apa? Dengan cara bersabar. Kesabaran tadi saya katakan kesabaran itu tak berbatas. Kesabaran itu tak terbatas. Ketika kita hilang tadi katanya nanti hilang kesabaran berarti kita sudah tidak lagi bersama Allah. Ketika kita tak hilang kesabaran berarti kita sudah tidak lagi bersama Allah. Apa? Karena Allah mengatakan innallaha ma'assa sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Maka tadi sebenarnya yang poin yang ketiga cara pengendaliannya apa? Adalah ingat Allah. Ya kan? Apa katanya? Ketika Allah mengatakan uzkuruni atau uzkuruni ya. In hinal ghadab. Ingat aku ketika kita nak marah. Ingatnya dengan Allah. Ketika kita nak marah ingat Allah, kira-kira jadi tak marah? Nah, kita kira-kira jadi tak kita emosi? Jadi tak kita nak tadi melakukan tindakan yang berlebihan seperti itu. Maka ingat Allah. Ingat Allah. Ketika kita ingat Allah, innallaha ma'assa sabirin. Berarti ini ujian kita. Maka jangan sampai hilang kesabaran. Kalau tidak, makanya biasanya kan ketika berhadapan dengan karyawan kan ada ketentuan-ketentuannya. Kalau sekian kali kamu tidak masuk, maka yang kamu terima tidak penuh. Sesuai dengan yang kamu masuk. Itu kan pelan tapi sesuai. Kalau masuk cuma 2 kali ya 2 kali tinjuk ke misalnya kan. Kalau 3 kali 3 kali. Kalau tidak masuk-masuk ya sudah cari yang lain. Masuk-masuk berarti tidak dapat apa-apa. Tapi kita tidak sampai mengeluarkan kata-kata. Tidak sampai kita menjadi emosi yang meluap atau emosi yang meledak, menjadi marah yang berlebihan sehingga kita tak lagi bersama Allah. Yang paling kita harus tegaskan adalah bagaimana pengendalian diri kita pada saat ujian tadi, karena setiap manusia itu ada ujiannya masing-masing. Baik. Ini masih di sesi tanya jawab. Kalau dari sebelah sini, mungkin kembali ke sebelah kiri saya, silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ana. Cuman ya nanya. Itu bahasa Boleh Bunda. Wong Palembang kalau kita nih Bunda. Silakan Bunda. Ustaz ngomong kalau untuk mengendalikan amarah tuh berwudu. Nah, tapi cak manu kalau kita tuh dalam posisi di jalan misalnya. Yang tidak memungkinkan untuk wudu. Nah, nyari untuk berwudu itu kan agak susah. Nah, cak manu lah tas kita mengendalikan amarah kita di jalan. Cak itu tas. Makasih Tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin yang sering terjadi ya Ustadz ya. Bagaimana kita menghadapi situasi yang terkadang tidak sempat lagi berwudu ya. Nah, bagaimana kita untuk menahan emosi ini Ustadz?
Maka tadi kan sudah disampaikan ada berapa ekor. Yang pertama wuduk dah baca Ustaz. Wuduk tempat jauh. Banyu Kati. Sungai Musi jauh pula. Sungai Musi jauh pula. Nak ngoyok tak mungkin. mungkin. Maka a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ucapkan. Ta'awuz gitu. Ucapkan lisan gitu. Tidak perlu nak jauh-jauh nyarinya. Ya tak? Tidak perlu jauh-jauh kita nyarinya. Di mana? Di sini kita tu lah. Organ tubuh kita tu lah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yang kedua tadi yang sudah saya sebutkan tadi apa? Ingat Allah. Ingat Allah. Tidak jauh-jauh nyarinya. Baik. Gitu kan? Makanya bahasa kita, bahasa lamunya nyebut. Ya kan? Apa bahasanya? Nyebut. Nyebut itu maksudnya nyebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ingat, jadi kan kalau itu kan, kalau lagi marah itu tepaknya bau itu. Apa ini? Nyebut. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ingat Allah. Cukup jelas ya, Bunda ya. Gitu. Oke, mungkin masih ada lagi Ustadz terkait kita pengendalian emosi tadi Ustadz. Yang sering tidak terkontrol dalam diri kita adalah lisan, kalimat begitu Ustadz yang terlontar. Nah, terkadang ketika sudah terlontar terus menjadi sesuatu yang fatal dan pada akhirnya kita menyesal begitu. Seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa ketika takut untuk emosi kepada anak, dah taunya terlontar kata-kata yang akhirnya anaknya minggat misalkan Ustaz. Nah, ini mungkin apa yang harus kita lakukan? Apakah diam itu lebih baik Ustaz? Ya. Oke. Dalam pepatah bahasa Indonesia, diam itu adalah emas. Nah, gitu kan? Okay. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul khairan aw liyasmut. Oke. Katakan yang baik, kalau tak baca ngomong baik, diam. Bahkan dalam awalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, qul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik, kalau tak baca ngomong baik, diam, tahan. Kan sabar itu artinya menahan. Sabar itu artinya menahan. Menahan, tetapi ada ujungnya selain menahan. Yang kedua adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sakit, Bu. Tapi kalau nahan tidak mengharap ridha Allah, sakitnya di sini. Makan hati. Kalau bahasa kita makan hati, sakitnya di sini. Masya Allah. Kapan di sinilah sakit merambat galo, ke sini sakit, gitu kan? Lutut sakit, galonya sakit. Dari mana pangkalnya? Di sini. Di hati, Ustaz ya. Artinya harus selalu membersihkan hati dengan mungkin tadi berzikir kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih ada mungkin sesi pertanyaannya Bunda yang di belakang. Silakan Bunda. Ya, silakan yang pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pengalaman ya Pak Ustaz ya, curhat gitu Pak. Ya, dengan Ibu siapa Ibu? Belum disebutkan. Bu Elvi. Oke. Ada teman saya itu selalu berjanji Pak Ustadz, dari hari Minggu sudah Minggu ke Senin, sudah Minggu ke bulan, sudah bulan ke tahun. Jadi kalau melihat kita lari gitu Pak Ustadz ya. Jadi kita penuh emosi Pak Ustadz ya. Iya. Jadi solusinya gimana Pak Ustadz? Kadang di dada ini meledak-ledak Pak Ustadz. Masya Allah. Nah, diikhlas ke barang tuh banyak aja Bu. Sampai ke rumah pusing tuh Pak Ustadz. Masya Allah. Tidur kiri salah, tidur kanan salah Pak Ustadz. Gitu aja, ini Pak terkait janji nih Bunda. Hutang piutang ya. Apa solusinya Pak Ustadz? Bagi diri saya gitu Pak Ustadz ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Epi atas pertanyaannya. Ustadz, mungkin langsung saja Ustadz, bagaimana menghadapi ketika memang ada janji ataupun juga hutang piutang ini mungkin Ustadz ya. Ini sebenarnya bahasa kitanya biasa. Kapan nak berhutang baik, gitu kan? Kapan nak berhutang baik, tahan digarinya. Kamu di masjid digarinya, kamu di mana ditunggunya. Kalau nak berhutang, nak minjam. Kapan ditagih? Lebih ganas dia. Ditagih ganas dia dengan kita. Masya Allah. Maka apa? Tugas kita hanya menagih
Masalah dia bayar tidak bayar itu serahkan kembali kepada dia dan nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hutang itu sekecil apapun kalau tak bayar di dunia maka nanti dapat ditagih di akhirat. Sehingga tadi itulah yang membuat kita tidak nyesek. Ya, kalau kamu nak ikhlaskan alhamdulillah. Bagi bagus Bu, Pak Ustadz ya. Tapi kalau rasanya beratnya Ustadz gitu kan, ini kan. Tapi tetap kita menagih. Tugas kita adalah mengingatkan. Jangan sampai dia jadi penghalang dia untuk masuk surga. Jadi penghalang Bu. Jadi penghalang untuk masuk surga. Gara-gara apa? Ada hutang. Makanya orang ketika setelah meninggal apa yang disampaikan oleh ahli warisnya? Siapa yang mewakili ahli waris mengatakan, Bapak Ibu ketika ahli atau jenazah ini memiliki hutang piutang, baik itu hutang janji, hutang uang, semuanya harus apa? Harus menemui ahli waris. Untuk apa diselesaikan? Jangan sampai menjadi tanggungan di akhirat. Jadi tugas kita setelah kita menyampaikan tugas kita, maka apa? Tawakkal 'ala Allah. Serahkan kembali kepada Allah. Karena segala sesuatu ini tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Walaupun kamu nak maki apa baik, kamu nak maki kekuatan mak mano baik, dia dak baca mayar. Iya, baik. Iya, membasuh dia tuh nak pencet lah kamu dak keluar je duitnya itu. Iya, maka kecuali tadi tugas kita mengingatkan. Maka setelah itu tawakkal 'ala Allah. Masya Allah. Artinya ini memang harus diingatkan juga Ustaz ya. Iya, tetap harus diingatkan. Lur, jangan tak bayar lur. Ya. Aku ingat ke kau. Kaki saro. Nah, kalau di akhirat. Itu cara nagihnya Ustaz. Benar, Iya. Setelah itu habis lepas itu Ustaz. Iya. Tapi kalau seandainya utangnya itu masa cantik, nah aku rasa agak berat. Baik, mungkin masih ada pertanyaan Bunda, silakan Bunda. Ingin bertanya? Masih ada? Oh, dari sebelah sini. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Nazifa. Yang ingin saya tanyakan, yang mana jika seandainya antara dua laki bini tadi galak ngoceh, bukan yang lanangnya apa itu namanya? Oh, yang lanang. Terbalik ini. Laki. Itu tadi kan dia katanya melawan, mana solusinya itu Ustaz? Ya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nazifah. Silakan Ustaz. Biasanya dia mau melawan nih kalau dia nyawab. Ya. Benar. Kalau dia diam dia mau melawan, mana lagi? Apa disuruh nyawab gitu kan? Kalau lah dia itu berarti ngalah dia Ustaz. Karena kalau ketika biasanya kan suami itu akan temperamennya naik, emosinya semakin meningkat ketika yang dimarahi menjawab. Betul. Nah, tapi ketika dia tidak menjawab maka perlu komunikasi. Kira-kira nak mana kendak kamu? Iya. Supaya keruan gitu kan. Ya kamu diam dia nama mamuk gitu kan. Nah, jadi paling tidak perlunya ada komunikasi. Makanya disebut muasyarah. Muasyarah itu adalah ada komunikasi, ada ngomong, gitu kan? Karena dia mungkin tahu sifat kamu itu, kapan kamu diam itu artinya udah negur lagi nian. Gitu kan? Berarti dia berharap ibu ngomong. Ngomong ya seadanya, sampaikan kalau memang itu tidak sesuai, sampaikan kalau memang itu tidak cocok. Gitu ya. Nah, karena dia mengerti bagi sifat ibu ini kalau pernah diam ini bakal lama ini. Bakal saro aku kan. Sama saro ini. Makanya dia semakin emosi gitu kan. Mungkin ibu sudah harus merubah caranya ya ngomong ketika dia tidak setuju kalau kamu diam tadi gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah ibu ini agak berbeda dari yang lain. Kalau orang lain itu kalau suaminya marah, ya kapan dia nyawab dia tambah marah. Ini kalau ibu diam dia tambah marah gitu kan. Ya berarti ini nyuruh ngomong. Nah, menyampaikan. Nah, baik. Cukup jelas ya Bunda ya atas jawaban Ustadz. Dan Ustadz
Mungkin masih ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup? Masih ada pertanyaan? Nah, ketika kita sering menghadapi orang yang temperamen tinggi, Ustadz, emosinya mungkin mudah, gampang emosi. Nah, mungkin yang sering kali menjadi penyebab orang yang gampang emosi itu apa nih kira-kira, Ustadz? Yang kadang-kadang dulunya mungkin dia tidak mudah marah, tapi kok aku sekarang ini mudah marah seperti itu, Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan, Ustadz? Baik. Bisa jadi ada faktor. Dalam hadis Nabi SAW, laisa syadidu bisur'ati wa innama syadidu alladhi yamliku nafsuhu ya inda ghaidhihi, ya, atau inda ghadabihi. Apa katanya? Bukanlah orang yang hebat itu, wong yang kuat, wong yang melawan, wong yang berani. Kenapa kadang-kadang orang itu temperamennya tinggi? Karena dia merasa hebat. Coba ada tak kalau yang penakut dia temperamen tinggi? Ada tak? Egonya tinggi. Iya. Berarti dia merasa dia bisa, dia mampu mengalahkan, dia merasa dia kuat, dia merasa dia mampu, dia merasa dia hebat, dia merasa dia punya segalanya, gitu kan? Maka ini dikatakan Nabi SAW, bukan orang yang seperti ini orang yang hebat itu, bukan yang melawan, yang pacak kalau yang hebat, bukan. Tetapi apa? Wa innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu inda ghaidhihi atau inda ghadabi. Orang yang hebat itu, yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika dia marah. Itu orang hebat. Nah, faktornya tadi orang yang temperamen, orang yang marah itu karena dia merasa hebat. Tadi. Coba dia tak hebat. Ada tak orang tak hebat itu nak marah? Ada tak orang yang orang lemah itu nak marah? Kenapa orang ini tak pernah marah dia? Karena dia takut kan. Nah, itu. Orang yang marah itu biasanya orang yang merasa dia hebat. Orang yang merasa dirinya kuat. Orang yang merasa dirinya berani. Nah, yang hebat itu kata Nabi SAW adalah orang yang mampu menahan dirinya, orang yang mampu bersabar, orang yang mampu mengontrol emosinya. Maka kita ini disuruh banyak-banyak nahan. Makanya wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarah, maka dialah dikatakan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Artinya kalau ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi atau menuruti hawa nafsu amarah kita, itu double ya, Ustadz? Iya. Tadi ngerasa hebat artinya sombong begitu, Ustadz? Baik. Artinya harus betul-betul kita kendalikan emosi kita. Benar. Apalagi dengan keadaan yang memang sudah sepantasnya untuk marah, begitu, Ustadz. Yang lebih sulit itu ketika kita pantas untuk marah, tetapi kita bisa menahan untuk marah. Nah, mungkin ada kiat ataupun juga doa-doa nih mungkin, Ustadz, yang mungkin sering harus kita dawamkan agar ketika saat kita menghadapi situasi yang seharusnya kita bisa marah, tetapi kita bisa mengendalikan diri. Ini apa ya, Ustadz, zikir yang harus kita perbanyak gitu? Maka yang kelima doanya ternyata tak panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan ini zikir yang harus kita perbanyak, Ustaz, ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Kenapa? Karena syaitan itu, karena marah itu datangnya dari syaitan, dan syaitan itu terbuat dari api. Maka kita berlindung. Maka ada lagi kita kan, maka kita diminta membaca muawwidzatain. Apa muawwidzatain? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Karena syaitan kadang-kadang yuwaswis dalam hati kita. Ai madai mah itu beda berani. Dalam hati kita nih kan. Ya kamu duit banyak, wong berjabat galau ado, wong berpangkat ado, waya-waya cuman mah ini, bae madai. Nah, itu kan di basic terus. Sehingga apa? Sehingga kita yang awalnya tadi sabar, yang awalnya tadi tidak akan emosi, tidak akan marah, akhirnya terpancing. Maka muawwidzatain.
Kalaupun ada manusia yang itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung aja. Kenapa? Karena bisa jadi dia syaitan apa? Tapi wujudnya manusia. Jangan-jangan Bunda pulang dari sini kalau Bapak marah-marah kan agak terlambat sedikit bikin kopi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung bapaknya menjawab Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Alhamdulillah kan di rumah itu selesai kan? Iya, ini sangat luar biasa. Tentunya menjadi pedoman bagi kita ya untuk bagaimana cara menahan diri. Kalau bahwasanya ingat amarah itu datangnya dari syaitan. Dan untuk mengusirnya adalah berwudu dan juga tadi berzikir ya, begitu ya Ustadz ya. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya nih Ustadz ketika kita menghadapi dalam kehidupan. Dalam kehidupan ini seringkali tentunya dengan anak, dengan istri, ketika kita emosi ini Ustadz, ataupun juga marah, pembelajaran yang harus kita tanamkan kepada mereka, agar mereka pun juga tidak gampang emosi atau tidak marah, itu seperti apa Ustadz? Atau kita kasih ciri khas ketika kita marah, kita ngasih duit misalkan Ustadz. Jadi dia tahu kalau papa marah atau mama marah dia ngasih duit begitu Ustadz. Itu seperti apa kira-kira Ustadz untuk mungkin nanti di akhir closing kita hari ini? Ya. Jadi ketika dunia pendidikan ada satu hadis yang familiar gitu. Yang disampaikan. Maka apa sampaikan? La taghdab falakal jannah. Maka janganlah marah, maka bagimu adalah surga. Insyaallah. Nah, itu kan. Artinya apa? Kita ini harus diingatkan. Setiap apa yang kita lakukan maka kita selalu ingat. Gitu kan? Maka ketika kita ingat, fadhkuruni adzkurkum kata Allah. Ketika kita ingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Artinya kita pun akan diingat oleh Allah. Ketika Allah mengingat kita, berarti kita ini tidak akan melakukan sesuatu yang berlebihan. Maka tidak akan melakukan sesuatu yang melampaui batas. Semua yang kita lakukan ini semua pada tahap yang normal saja. Maka ini selalulah kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam segala hal. Sehingga apa? Sehingga ketika kita melakukannya terhadap anak kita, terhadap siapa pasangan saja, kita, maka orang pun akan memperlakukan kita demikian. Masya Allah. Ya, gitu kan. Artinya kalau seandainya sesuatu yang kita memang kembalikan kepada Allah, karena setiap hati manusia itu dalam genggaman Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz tentunya statement terakhir, dan pemirsa terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di Dakwah TVRI untuk edisi kali ini. Semoga menjadi tentunya penyemangat bagi kita, pembelajaran bagi kita bagaimana untuk mengendalikan emosi, karena sejatinya bahwa emosi itu adalah tentunya dari setan. Dan ketika orang yang bisa mengendalikan emosi, maka ia tentunya menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Akhir kata, saya Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. untuk menutup statement kita pada hari ini di Dakwah TVRI, kita akan sama-sama berdoa. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa yaqinan sadiqa wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa 'amalan mutaqabbala. اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من العافين عن الناس اللهم اجعلنا من العافين عن الناس يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.